Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mareta Widya Utami dari kelas 3C Keperawatan. Di sini saya akan telaah jurnal internasional. Yang pertama, judul jurnal The Effects of Sex Education in Promoting Sexual and Reproductive Health in Portuguese University Students. Yang kedua, penulis Marta Reis, Lucia Ramiro, Margarida Gaspar de Matos, dan Jos Alves Dinis. Yang ketiga, publikasi Bulan Tidak Ada, tahun 2011, volume Tidak Ada, nomor 29, halaman 477 sampai 485. Yang keempat, penelaah Mareta Widya Utami. Yang kelima, tanggal ditelaah 11 September 2021. Yang keenam, deskripsi jurnal. A. Tujuan utama penelitian untuk menganalisa pentingnya pendidikan seks dan pengaruhnya dalam mempromosikan seks yang sehat. Yang B. Hasil penelitian. Dari sampel yang sudah disebutkan bahwa 80,5% mahasiswa melakukan hubungan seksual pertama pada usia 16 tahun. 89,3% menggunakan kondom, 35,3% menggunakan kondom saat berhubungan seksual dalam 12 bulan terakhir. Yang C. Kesimpulan penelitian, pendidikan seks di sekolah membantu melindungi remaja dari perilaku seksual beresiko. Pendidikan seks memberi remaja pengetahuan, motivasi, keterampilan untuk membuat keputusan yang sehat dan teredukasi tentang seks. Yang ketujuh, telaah jurnal. A. Fokus utama penelitian. Fokus penelitian ini adalah tentang pendidikan seksual di kalangan mahasiswa. B. Elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu penelitian. 1. Sistematika penulisan sudah jelas, tata bahasa, nama jurnal, judul penelitian, autor, abstrak, pendahuluan, metode hasil, diskusi atau pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Tata bahasa yang digunakan penulis sudah cukup baik. Pembaca mampu menangkap isi dengan baik dan mudah. Yang kedua, penulis yaitu kualisifikasinya. Kualisifikasi penulis sudah sesuai, dibuktikan dengan alamat masing-masing penulis, yaitu dari Faculty of Human Kinetics, Technical University of Lisbon, Portugal CMDLA, dan Institute of Hygiene and Tropical Medicine, Portugal. 3. Judul berupa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan menggambarkan isi secara umum. Kekurangan, judul tidak menyebutkan jenis media yang digunakan dalam mempromosikan seksual dan reproduksi pada mahasiswa. Yang keempat, abstrak berupa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, poin penting dalam penelitian sudah dijabarkan dengan lengkap. Kekurangan, tidak ada kekurangan dalam abstrak ini. Yang C, elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian. 1. Tujuan dan masalah penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara mahasiswa yang pernah atau tidak pernah mendapat pendidikan seks. Masalah penelitian ini adalah pentingnya pendidikan seks di sekolah dan pengaruhnya dalam mempromosikan seks yang sehat di kalangan mahasiswa. Yang kedua, sistematika penulisan atau konspirasi logis. Penulisan jurnal ini telah memenuhi kriteria logis dan konsisten. Sistematika penulisan runtut dan padu. Yang ketiga, pertanyaan penelitian dan hipotesis. Pertanyaan penelitian yang pertama, haruskah pendidikan seks dibahas di universitas? Jawabannya iya atau tidak. Yang kedua, apakah Anda memiliki pendidikan seks di universitas dalam beberapa tahun terakhir? Jawabannya iya atau tidak. Yang ketiga, apakah Anda teredukasi dengan informasi yang dibahas dalam pendidikan seks? Jawabannya 1 sama dengan sangat tahu, 2 sama dengan cukup tahu, dan 3 tidak tahu sama sekali. Hipotesis, ada hubungan antara pendidikan seks dengan mempromosikan kesehatan seksual dan reproduksi di kalangan mahasiswa. Yang keempat, sasaran. Sasaran penelitian ini adalah mahasiswa Portugis antara 18 sampai 35 tahun. Sampel terdiri dari 70% wanita dan 30% pria. Yang kelima, pertimbangan etikal. Izin etik untuk penelitian ini didapat dari Komite Etik Nasional dan Komisi Perlindungan Data. Yang keenam, definisi operasional. Dalam penelitian ini tidak dituliskan uraian terkait definisi operasional. Yang kedelapan, metode. A.
Desain penelitian. Desain penelitian ini adalah survei nasional, yaitu seksual dan reproduksi kesehatan pada mahasiswa. Yang B, populasi dan sampel. Sudah jelas kriteria inklusi pemilihan sampelnya, jumlah populasi dan sampel sudah jelas. Teknik pengambilan sampel dipilih secara acak. Yang kesembilan, data analisis. A, analisis statistik yang digunakan yaitu Statistical Page for Social Science atau SPSS. Statistik deskriptif termasuk frekuensi, mean, dan standar deviasi. Di sini hasil penelitian. Yang ke-10, pembahasan temuan hasil penelitian. A, kelebihan. Peneliti telah jelas membahas masing-masing variabel yang diteliti. B, kekurangan. Pembahasan sudah jelas dan tidak ada kekurangan. Yang ke-11, kesimpulan dan saran. A, kelebihan. Dalam penelitian ini sudah jelas dan mudah dipahami. B, kekurangan. Tidak ada kesimpulan dari penelitian ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.